Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswaku, Bapak izin besok tidak ada pertemuan tatap muka, agak telat ya, karena anak Bapak lagi sakit ya. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Agisoft. Agisoft ini ya, apa itu Agisoft? Nanti saya jelaskan. eh Ya. Jadi, kita akan mengolah data drone untuk diketahui volume objek yang dipoto oleh drone ya, seperti itu. Kita ambil contoh ini ya. Kita ambil contoh foto drone-nya sudah kita ambil. Nanti kalian juga secara berkelompok lakukan beda-beda ya dengan Pak Jul Pandi itu untuk teknisinya ya, pelatihan drone. Misal ya, gedung tambang ini ya. Ini saya saya ambilkan contoh gedung tambang. Nah, lakukan sebanyak mungkin ya, lakukan sebanyak mungkin foto-foto itu dilakukan ya. Oh, nggak bisa berjalan nih. Ini salah, salahnya di mana? Nah, ini foto salah satu ya. Lanjut lagi foto dari berbagai sisi ya. Kalau saya kemarin ambilnya di zona yang sama, yaitu pada ketinggian drone 30 meter ya. Nah, ini dari tengah juga, dari atas tegak lurus, kemiringannya juga dapat ya. Yang paling miring saya gunakan 45 derajat ya untuk mengetahui dari sisi tepi ya, seperti itu. Setiap sudut ya nanti akan saya lihatkan di mana saja posisi-posisi drone. Semakin banyak semakin bagus. Oke, ini datanya diambil menggunakan DJI ya, drone biasa aja dulu. Resolusinya memang standar saja ya untuk praktikum ya. Selanjutnya, data ini kita akan masukkan ke aplikasi Agisoft untuk diproses overlay. Overlay itu kita menyatukan dari beberapa foto sehingga didapatlah objek yang bagus ya. Ya, Agisoft-nya lagi proses. Oke, Agisoft-nya sudah muncul. Yang mana? Oh, ada keluar lagi. Saya kira ada dua. Ya, oke, Agisoft-nya udah muncul. Bagaimana cara memasukkan data ya? Pertama-tama ya, ruang kerja kita juga harus di-save dulu ya untuk menge-save file save ya. Ini ruang kerja kita harus ini coba pelatihan drone ya. Pertemuan pertemuan tiga ya, drone. Simpan, kemudian kita memasukkan itu workflow ya. Workflow, add foto, kita gedung tambang. Ini juga ada gedung rektorat ya. Nah, nanti kalian secara berkelompok ada yang gedung rektorat, gedung tambang, gedung pertanian, gedung mesin, gedung kuliah lama, kuliah baru A, kuliah baru B. Itu
supaya berbeda antar kelompok ya. Seperti itu instruksinya. Kemudian ini semakin banyak semakin bagus. Ya, kita kontrol A untuk semuanya di open, artinya kita masukkan keseluruhannya menjadi satu ya. Ini posisi drone kita, belum nampak overlay-nya ya. Nah, ini drone yang saya ambil. Untuk menampakkannya workflow, kita tekan alihkan photos. Ini pilih high ya, supaya hasilnya bagus. Oke. Nah, ini diproses agak memakan waktu ya. Jadi kalian agak sabar memproses data. Untuk itu saya pause dulu. Oke, untuk tampilan sementara masih kasar ya, berupa titik-titik belum sempurna ya. Itu baru tahap pertama. Nah, ini yang saya bilang posisi drone-nya ya. Di ketinggian 30 meter nanti pada saat melakukan pengambilan gambar itu ada keterangan. Kemudian sudutnya. Ini ada yang 45 ya ke tengah ini dan ini 30 derajat kameranya ya. Jadi agak jauh sedikit mutar. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita masuk build ya. Langsung semua ini di itu ya. Build build dance cloud. Langsung klik aja. Kualitinya high. Biarkan prosesnya juga agak lama ini ya. Maka kita skip. Oke, selesai. Cukup lama juga ya. Kemudian lanjut lagi build mesh ya. Lanjut terus ya. Ini jangan lupa kualitinya yang high juga ya. Oke, lanjut. Ini cukup lama juga ya. Oke, sebentar lagi selesai ya. 1 menit lagi. Oke, hampir selesai ya. Di bagian meshnya ini ya. Sudah muncul dari gambar. Kasarnya ya munculnya seperti ini ya. Tetapi masih belum begitu jernih lah ya. Jadi dari beberapa titik itu, titik drone-nya, kalau nggak salah ada 27 ya, 27 titik pengambilan foto, kalian bisa lakukan juga seperti itu. Nah, ini titik-titik kamera saya itu, ya, yang sudutnya 45 derajat nih. Ada juga yang 30. Mengarah fokusnya ke gedung lab pertambangan ya, seperti itu. Oke, masih lanjut workflow kita ke tekstur ya. Ya, prosesnya sudah hampir selesai ya. Oke, sudah selesai. Lumayan agak cerah ya. Jadi setiap tahapan itu menyerahkan ya. Nah, ini kalian tahu kan, pada saya ngambil foto ada motor Pak Herman ya. Nampak jelas juga. Pada ketinggian 30 meter ya. Ini bisa juga kita praktekkan kalau di lapangan, misal di stockpile ya. Stockpile apapun itu ya. Baik itu boksit, pasir kuarsa, batu bara, dan seterusnya.
supaya dengan cepat nanti menghitung berapa sih volumenya ya. Lanjut, belum selesai, selanjutnya di dam ya, build dam. Klik aja langsung build dam. Ini yang terakhir ya, sampai ke build dam aja. Nanti kalian silakan belajar sendiri kelanjutannya ya. Selain build dam, apalagi. Build dam kayaknya agak cepat ya. Kita tidak skip. Oke, selesai. Maka inilah hasilnya ya. Inilah hasil build dam ini, kita bisa melihat langsung posisi ya. Nah, pengambilan foto tadi ya, ternyata di daerah mana ini ya? Ada yang tahu? Ya, kampus Politap ya, Politeknik Negeri Ketapang, Kabupaten Ketapang. Kalau ditarik jauh lagi, nah kita berada di Pulau Kalimantan ya. Seperti itu. Ini ya, ini damnya, ini fungsinya. Nah, jadi dari beberapa foto itu muncullah satu foto yang lumayan cantik. Kalian juga bisa digeser ya. Mainkan aja mouse-nya ya. Ini ada gedung pertanian sedikit. Kemudian apalagi ya, di aplikasi ini mahasiswaku ya ataupun mahasiswa yang lain yang ingin belajar silakan. Di sini ini model aslinya ya, ada juga model solid. Nah, ini solidnya ya. Artinya yang kosongnya terisi. Ya, seperti itu. Jadi kalau di stockpile model solidnya seperti apa, silakan. Lanjut, selain model solid, ada juga model wireframe ya, jaring-jaringnya ya, ya jaring-jaringnya. Wireframe-nya seperti itu. Lanjut, ada model apa lagi? Confidence. Oh, confidence. Ini model confidence-nya. Ya, lanjut model tekstur. Nah, ini yang tekstur kita pun sama dengan model aslinya ya. Ini ada pohon nih ya, pohon sawit nih. Tidak tergambarkan ya. Jadi fokus kita di gedung teknologi pertambangan. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya seperti materi intinya adalah menghitung ya, berapa sih volume dari bangunan teknologi pertambangan ini. Ini kemarin ada aktivitas ngecat ya. Ya, seolah-olah ini adalah titik eh, stockpile ya, stockpile sebuah bahan tambang ya. Atau ini bisa juga kalian melakukan foto udara untuk daerah yang akan ditambang ya, bisa juga. Kemajuan tambang bisa juga diukur karena yang lembah juga bisa dihitung ya, seperti itu. Oke, lanjut bagaimana cara menghitung volumenya, terutama untuk menghitungnya dibuat model dulu, kita batasi ya, draw polygon. Misal kita batasi daerahnya dari ini, tarik terus garisnya ya. Ini, nampak atasnya ya. Lanjut. Langsung saja ini ditutup, klik 2 kali ya. Jadi, oke, garisnya sudah dapat. Selanjutnya pada garis, diklik kanan aja ini ya. Klik kanan. Tuh, tuh. Oh, sorry, sorry. Ini terbentuk model lagi. Project aja.
dihapus, klik kanan, delete. Ya, kita, waduh, ini fokusnya gimana nih? Klik kanan, delete. Yes. Ini langsung klik kanan kah? Satu model, navigation ya. Diatur dulu navigasinya sehingga kalau diklik baru muncul. Oke, setelah navigasi ya, diklik kanan pembatasan poligon kita baru measure. Itu aja ya, measure. Maka dia akan menghitung ini titik-titik pojoknya ya, secara koordinat ya, longitudenya ya, ketinggiannya juga. Ini profilnya, nanti saya lihatkan juga penampangnya yang harus kalian buat. Yang paling penting adalah volumenya. Jadi di volumenya ini. Jadi volume atas, ini volume bawah. Bawah dalam arti dataran ya. Mungkin dia ada lembahnya ya. Sehingga atas kurang bawah dapatnya 1943. Satuannya adalah meter kubik. Jadi dapat diketahui volume bangunan kita ini ya, kalau nanti di stockpile juga seperti itu, adalah 1943. Oke, close. 1943 untuk volumenya. Selanjutnya, kalian juga harus membuat penampang ya, yang melukiskan secara dua dimensi vertikalnya seperti apa. Untuk penampang, tarik garis draw polyline ya. Satu aja langsung, satu dari sini ke sini. Oke, klik dua kali selesai. Oke, selesai. Jangan lupa ke navigasi supaya dapat mengkliknya ya. Klik kanan, measure juga. Jadi ini adalah titik-titik koordinatnya. Yang diperlukan adalah profilnya. Maka dari tadi dari kiri ke kanan bentuk bangunannya seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa ketinggian gedung mulai dari MDPL-nya 45 ya. 45 sampai ke 53. Jadi dapat berapa meter itu ya? Sekitar 8 ya. Artinya tinggi bangunan ke tanah itu 8 meter. Kemudian bagian atas ini 55. Jadi 10 meter. Ini ada 2 meter ini. 53 ke 55. 2 meter. Kelihatan ya seperti itu. Oke, kalau penampang yang satu mau penampang yang mana? Silakan. Nah ya, kalau kita lihat memang bergeser ya nih. Memang penampangnya ini ya yang kita lihat tadi ya. Nah, ini secara garis penampang itu penting juga kalau di stockpile. Kemudian yang mana lagi? Misal ya, saya buat penampang yang lain ya. Lampang yang arah melintang, boleh. Model, draw, kita penampang yang ini ya. Seperti apa bentuknya? Ini sampai saya lebihkan ya, untuk melihat tanahnya. Oke, jangan lupa di modelnya navigasi, kita baru klik kanan, measure. Maka profilnya, nah ini ya, tanahnya itu di ketinggian 46 meter ya, dari permukaan laut. Kemudian ini
di bagian bawahnya. Nah, atapnya ya bentuknya seperti ini. Nah, ini penampang yang dilihat dari samping ya. Oke, mungkin demikian materi kita untuk mengolah data dari foto drone menjadi tampilan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.